kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Orabaya syandara labara bara labara 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 labara. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara untuk Indonesia. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Kami percaya Engkau berkenan atas bangsa kami. Kami tahu pasti kaki dian-Mu ada atas Indonesia. Hari ini Tuhan kami berdoa, biar lawatan Tuhan dinyatakan turun atas Indonesia. Pulihkan bangsa kami daripada segala sakit penyakit, daripada kutuk ya Tuhan. Kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berkata kepada COVID-19, diam dan tenanglah. Dan kami percaya Tuhan Engkau memberkati bangsa kami hari-hari ini, mentransformasikan, memberkati Indonesia dari pulau demi pulau yang ada. Semua suku bangsa Tuhan berkati berlipat kali ganda. Tuhan, biarlah bangsa kami penuh dengan rencana-Mu, penuh dengan lawatan Tuhan. Ada perkara-perkara yang besar yang Tuhan akan lakukan atas bangsa kami Indonesia. Indonesia di tangan-Mu, Indonesia di hati-Mu Tuhan. Berkati pemerintahan kami, mulai dari jajaran yang paling atas sampai dengan keluarga demi keluarga. Kami percaya Tuhan Engkau tuntun bangsa kami untuk masuk dalam satu dimensi yang luar biasa, melangkah bersama dengan Tuhan, menggenapi semua rencana-Mu. Kami berdoa penuh dengan Roh Kudus, Indonesia penuh dengan Roh Kudus ya Tuhan. Biarlah bangsa kami hari-hari ini menjadi pembawa Pentakosta ketiga ya Tuhan, karena kami percaya Engkau punya rencana yang dahsyat atas bangsa kami. Tuhan, terima kasih banyak sampai Indonesia menjadi contoh, menjadi teladan buat banyak negara-negara yang ada di muka bumi ini ya Tuhan. Biarlah dari Indonesia lahir orang-orang yang dahsyat, orang-orang yang luar biasa, yang cinta mati-matian akan Engkau, penuh dengan Roh Kudus. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa juga untuk generasi Yeremia. Berkati generasi Yeremia, pakai generasi Yeremia, generasi muda, mulai dari anak-anak sampai orang-orang dewasa. Engkau akan pakai mereka di tempat di mana Engkau tempatkan, di posisi di mana Tuhan posisikan mereka semua untuk menjadi teladan, untuk menjadi dampak, untuk menjadi berkat dimanapun mereka ada. Kami percaya
Tuhan Engkau yang pakai generasi ini untuk generasi yang militan di dalam Engkau, generasi yang takut akan Tuhan, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan memberikan hidup mereka untuk hidup di dalam kekudusan bersama dengan-Mu. Kami percaya hari-hari ini Engkau melawat bangsa kami, perkara yang besar sedang terjadi atas Indonesia. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Roh Kudus, Engkau dahsyat buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Pagi hari ini selamat datang, selamat beribadah dimanapun Bapak Ibu berada. Selamat hari Minggu. Saya percaya kita semuanya mengalami kebaikan Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita, satukan hati kita, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau sampai hari ini kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami datang menyembah Engkau Tuhan. Pagi ini kami datang menginginkan Engkau Tuhan. Lebih dari apapun Tuhan, hanya Engkau dan hadirat-Mu yang kami rindukan. Kami buka hati kami persilahkan Roh Kudus melawat setiap kami. Dan kami siap menyembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan.
dan indahnya kekudusan penuhi kami kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, tanda kami bersyukur, dan ku bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Segenap hati katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di lebih lagi, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Sekali lagi katakan, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti tetap bersemangat dan bersuka cita senantiasa. Nah, edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Mungkin saudara pernah mengalami di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal, atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan, dan berujung kita pindah-pindah gereja, mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan, bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29 memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih terjadi di dalam tanah. Di tempat gelap, di mana tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai benih. Ketika kita berkomitmen untuk tertanam di gereja lokal, kita akan mengalami berbagai proses yang mungkin tidak nyaman. Dan setiap proses tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang menyerah ketika melewati proses krusial ini. Banyak yang tergoda untuk melihat rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ingat, yang terlihat oleh mata kita hanyalah hasil akhirnya yang sudah tampak baik. Sementara yang tidak kita lihat adalah proses yang juga dialami oleh rumput tetangga ketika baru disemai dan masih di dalam tanah.
Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus beribadah secara virtual, semua gereja berlomba-lomba dalam menyajikan konten yang terbaik, display yang estetik, musik yang menarik, dan kemampuan editing yang kekinian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research pada bulan Juli 2020 mengenai kehadiran jemaat lintas generasi dalam ibadah virtual di masa pandemi, 40% dari generasi baby boomer memutuskan untuk tetap tertanam di gereja lokal, 31% dari generasi X, dan hanya 30% dari generasi milenial yang tertanam di gereja. Padahal, benih yang terus-menerus dipindah media tanamnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tanah yang baru. Dan tak jarang, benih itu akan mati dan tidak dapat berbuah lagi. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih dan agar benih tersebut dapat berbuah lebat kelak. Tentu saja, hal ini tidak dapat terjadi jika benih tersebut kerap dipindah-pindahkan. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita tidak dapat mengalami pertumbuhan yang sempurna. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa mengalami kematian rohani. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat kita hasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal. Lalu, apa hal-hal yang dapat terus mendorong kita untuk tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Sekali lagi, ketika sebuah benih ditanam, ia diletakkan di dalam tanah yang gelap dan tak terlihat. Di situasi seperti inilah, perspektif kita harus dirubah. Ditanam sebagai benih atau dikubur seperti jenazah. Faktanya, di dalam tanah itu mungkin ada rasa kesepian. Tidak dilihat orang. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, kita bukan sedang dikubur, melainkan kita sedang ditanam. Jika kita berpikir bahwa kita sudah dikubur, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang dapat kita alami. Namun ketika kita mengubah perspektif bahwa keadaan yang saat ini kita alami di dalam tanah adalah karena kita sedang ditanam, maka kita akan terus bertumbuh hingga waktunya benih tersebut akan tampak di atas tanah dan menghasilkan buah. Saudara sedang ditanam dan bukan dikubur. Kedua, jalani proses. Proses adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup setiap manusia, di mana manusia dibentuk lewat hal-hal yang sulit agar menjadi semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari. Alkitab berulang-ulang menggambarkan hidup manusia bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum menjadi bejana, maka tanah liat harus melalui proses diremukan, ditekan, bahkan dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar sebelum bejana tersebut jadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang luput dari proses. Ingat, proses inilah yang menentukan seberapa kuat akar yang akan kita hasilkan untuk menyokong seluruh pertumbuhan kita nantinya. Oleh sebab itu, mengalami berbagai proses di gereja lokal adalah hal yang wajar agar kita sebagai benih dapat memiliki akar yang kuat. Dalam proses itulah Tuhan sedang membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Kita tahu cerita tentang Lea yang selalu merasa tidak dicintai oleh suaminya Yakub karena Yakub lebih cinta kepada Rahel, istri keduanya. Pada saat itu, Lea melahirkan 3 anak laki-laki bagi Yakub, sementara Rahel mandul. Lea yang terus-menerus membandingkan cinta dari Yakub kepada Rahel merasa sedih, tertekan, kesepian, sampai ia mencurahkan perasaannya lewat arti nama yang diberikan ketiga anaknya. Kalau Lea terus-menerus membandingkan dirinya dengan Rahel, ia tidak dapat melihat berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu anak-anak yang dikaruniai. Sama seperti kisah Lea, ketika kita sibuk membanding-bandingkan, kita tidak bisa melihat berkat yang telah Allah sediakan. Dalam konteks ini, ketika kita terus membanding-bandingkan gereja lokal kita, pemimpin kita, rekan sepelayanan kita dengan gereja orang lain, kita tidak dapat melihat berkat dan tujuan yang telah Allah tetapkan ketika ia menempatkan kita di gereja lokal kita saat ini. Keputusan yang paling tepat bagi sebuah benih adalah untuk tetap tertanam di mana ia ditempatkan. Sebagai benih yang ditanam di gereja lokal, mari ubah perspektif kita bahwa kita sedang ditanam dan bukan dikubur. Jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membanding-bandingkan. Maka pada waktunya kita akan bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga buah tersebut dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain.
Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau. Ku percaya
dimanapun Anda berada hari ini. Merupakan sukacita terbesar jika kita boleh bersama-sama beribadah walaupun hari ini masih semuanya online, tapi saya percaya bahwa kuasa Tuhan itu akan tetap masih ada sampai dengan hari ini. Dan hari ini mungkin kalau kita bisa lihat di sekeliling kita, di sekitar kita, banyak hal yang terjadi yang mungkin membuat kita menjadi khawatir, membuat kita menjadi ragu, menjadi takut tentang masa depan kita, tentang apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan. Tapi satu hal yang saya mau katakan, biarlah di hari ini kita mau sama-sama, kita mau belajar melalui kebenaran firman Tuhan, melalui kisah kehidupan Ayub. Oleh karena itu saya percaya bahwa apapun yang terjadi hari ini di dalam kehidupan kita, baik itu kehidupan saya ataupun Bapak Ibu yang hari ini berada dimanapun berada, saya percaya bahwa biarlah lewat kehidupan Ayub kita bisa melihat bahwa di masa-masa kritis kita, biarlah kita dapat menjumpai keberadaan Tuhan. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, kita mau sama-sama buka di dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ayub pasal 1 ayat yang 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Mungkin sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Jika kita lihat di dalam perikop Alkitab ini, kita melihat bahwa Ayub merupakan seorang yang takut akan Tuhan. Bahkan di dalam setiap kesehariannya, dia selalu mengingat akan keberadaan Tuhan. Bahkan anak-anak yang notabene mereka sudah beranjak dewasa, tapi kita lihat dan baca di situ, Ayub senantiasa dia berdiri sebagai ayah, dia berdiri sebagai imam, bahkan dia berdiri sebagai orang yang mengenal akan Tuhan. Namun apa yang terjadi? Jika kita baca keseluruhan dari pasal demi pasal, ayat demi ayat, di situ kita bisa melihat bahwa kehidupan Ayub bukan sebagai kehidupan yang tenang, damai, sejahtera. Tapi di situ ada suatu kisah di mana Ayub diizinkan oleh Tuhan. Ayub menerima berbagai ujian cobaan yang tidak mengenakan bagi kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, mungkin merupakan sesuatu yang sering sekali kita dengar bahwa kondisi percobaan yang Ayub alami itu kalau hari ini kita alami, mungkin kita sebagai manusia kita udah gak kuat. Kenapa? Dari titik tertinggi di dalam kehidupannya, tapi Tuhan izinkan Ayub memasuki titik terendah di dalam kehidupannya. Bahkan orang-orang terdekatnya, saudara-saudaranya, teman-temannya, bahkan Alkitab menyatakan istrinya sendiri pun mulai mengutuki dia, mulai mempertanyakan bagaimana keberadaan Tuhan yang engkau sembah gitu. Sedangkan di dalam titik terendahmu, kita nggak melihat ada pertolongan Tuhan yang turun atas kehidupan Ayub. Mungkin hari-hari ini, saya nggak tahu secara pasti, mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang mengalami titik terendah seperti Ayub. Di masa-masa pandemi, semua orang merasakan imbasnya.
dari yang tertinggi, menengah sampai dengan yang di bawah. Tapi satu hal yang saya mau saksikan, yang saya mau ajak untuk kita mau sama-sama, kita mau belajar dari keteladanan kisah hidup Ayub. Mungkin kita mau sama-sama belajar. Yang pertama, Alkitab menyatakan bahwa Ayub adalah orang yang saleh, jujur, dan takut akan Tuhan. Tapi Tuhan izinkan ada masa-masa di mana dia seperti tidak mengalami Tuhan. Ada masa-masa di mana dia seperti tidak memiliki Allah yang memelihara kehidupan. Namun kita juga bisa melihat apa yang bisa kita gali, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Ayub. Yang pertama, jangan pernah mencurigai Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Sekali lagi saya mau katakan, yang pertama, jangan pernah mencurigai Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Jika mungkin hari ini saya berada di dalam kondisi Ayub, mungkin saya bisa meninggalkan Tuhan. Atau mungkin saya bisa merasa, mana nih Tuhan yang saya sembah? Mana Tuhan yang memelihara kehidupan saya? Sedangkan Tuhan mengizinkan seolah-olah berdiam diri terhadap semua apa yang sedang Ayub alami saat itu. Namun satu hal yang saya mau katakan, di masa-masa ketidakenakannya Ayub rasakan, di masa-masa keputusasaannya, Ayub sempat mungkin mencurigai Tuhan. Ayub sempat mempertanyakan Tuhan. Tapi di satu titik kita mau sama-sama belajar bahwa apapun yang menjadi kondisi kita hari ini, apapun yang menjadi permasalahan yang kita hadapi hari ini, percayalah, Tuhan gak pernah membawa kita untuk jauh. Sejauh hari ini yang kita jalani hanya untuk meninggalkan kita. Sama seperti Ayub, Tuhan izinkan Ayub mengalami pencobaan demi pencobaan, sesuatu hal yang gak mengenakan demi mengenakan. Sebab Tuhan tahu bahwa Ayub sanggup untuk lolos dari setiap ujian-ujian iman yang Tuhan berikan atas kehidupannya. Hari ini mungkin kita sedang mempertanyakan kedaulatan Tuhan. Mungkin hari ini kita sedang mempertanyakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi percaya, jangan mencurigai Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Mulai belajar berserah sama Tuhan. Mulai belajar ngalir sama Tuhan. Mulai belajar taat tentang semua yang Tuhan beri atas kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, gampang untuk ngomong seperti itu. Gampang untuk berbicara seperti itu. Kalau saya boleh sampaikan dan saya boleh menyaksikan kisah kehidupan saya. Banyak hal yang Tuhan sudah izinkan yang boleh ada di dalam kehidupan saya. Tapi satu hal yang saya mau katakan, di dalam setiap pencobaan, di dalam setiap permasalahan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan saya, di situ saya bisa melihat bahwa kedaulatan Tuhan itu berkuasa penuh atas kehidupan saya. Bahkan pertolongan Tuhan itu gak pernah terlambat atas kehidupan saya. Mungkin pada saat saya mengalaminya, saya merasa, kenapa bisa seperti ini? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Itu manusiawi kok. Kita mengalami suatu hal yang gak enak, itu pasti secara manusiawi kita akan berbicara, kenapa ya Tuhan bisa seperti ini? Jangan. Bukankah seperti itu? Namun satu hal yang saya mau katakan, apapun yang terjadi, percaya ada rencana Tuhan yang begitu ajaib, yang akan memproses setiap kehidupan kita, yang akan membuat kita semakin serupa dengan Tuhan. Oleh karena itu, apapun yang menjadi permasalahanmu hari ini, mulai bangkit,
Mulai pandang akan Tuhan. Jangan mulai membawa dirimu untuk semakin jauh sama Tuhan. Jangan mulai kamu mengeluh tentang segala sesuatu apa yang terjadi atas hidupmu. Tapi mulai ingat-ingat apa yang Tuhan beri atas kehidupanmu di masa-masa yang lalu. Kalau hari ini kamu merasa kamu sedang mengalami titik terendah, mulai ingat di masa-masa yang lalu Tuhan sudah banyak tolong kamu. Tuhan sudah banyak memelihara akan kehidupanmu. Hari ini kamu masih bernapas, hari ini Bapak Ibu masih memiliki keluarga yang harmonis, hari ini Bapak Ibu masih diberi kesehatan. Itu merupakan mukjizat, itu merupakan berkat yang luar biasa atas kehidupanmu. Engkau masih melihat anak-anakmu bertumbuh dengan baik, itu merupakan berkat buat hidupmu. Oleh karena itu, mulai, ayo bangkit. Jangan pernah mencurigai Tuhan di dalam setiap aspek hidupmu. Yang kedua, yang kita boleh sama-sama belajar dari kisah kehidupan Ayub. Yang kedua, orang Kristen harus mengalami Tuhan. Amin. Sekali lagi saya mau katakan, orang Kristen harus mengalami Tuhan. Kenapa saya bisa berbicara seperti itu? Karena kekristenan merupakan pola kehidupan kita sama Tuhan. Kekristenan bukan suatu agama. Kekristenan merupakan pola hidupmu untuk semakin serupa dengan Tuhan. Jika engkau mengalami pertumbuhan dengan Tuhan, jika engkau mengalami pengenalan demi pengenalan lebih lagi sama Tuhan, percaya, bukan dari kata orang, bukan dari kata A, kata B, kata C, tapi dari kehidupanmu engkau akan melihat dan mengenal, berjumpa akan Tuhan. Sama seperti halnya Ayub. Pada saat Ayub mengalami permasalahan demi permasalahan, pencobaan demi pencobaan, yang mungkin hari itu dia pencobaannya itu udah luar biasa banget, tragis, drastis kalau orang bisa bilang. Di dalam Ayub pasal 42 ayat yang kelima, di situ Ayub berbicara seperti ini, bahwa hanya dari kata orang saja aku mendengar akan engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap permasalahan yang kita alami hari ini, jangan dari kata orang bahwa kita menyatakan, kita menyaksikan bahwa Tuhan itu baik di dalam kehidupan saya. Tapi biarlah engkau mengalami pengenalan akan Tuhan secara pribadi di atas pribadi. Seperti Ayub, bukan dari kata orang, bukan dari kata si A, bukan dari kata si B, tapi hatiku dan diriku, bahkan mataku sendiri yang melihat akan setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan Ayub. Biarlah hari-hari ini juga, termasuk saya, kita mau sama-sama mengalami Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan lebih lagi. Bukan dari kata orang, tapi biarlah hidupmu mulai mengalami Tuhan, mulai menyaksikan betapa baiknya Tuhan itu di dalam kehidupanmu. Berkat Tuhan itu sekali lagi bukan berbicara mengenai keuangan, tapi berkat Tuhan itu berbicara banyak hal. Hari ini engkau boleh melihat kebaikan Tuhan yang nyata di dalam kehidupanmu. Itu merupakan mukjizat dan berkat Tuhan. Oleh karena itu, saya mengajak untuk kita semua, biarlah di hari-hari ini kita mau sama-sama bertumbuh dan mengenal akan kebenaran firman, bahkan kebenaran Tuhan itu yang nyata di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang kita mau sama-sama belajar di dalam kisah kehidupan Ayub, yaitu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu seizin Tuhan. Mungkin hari ini Tuhan sedang izinkan ekonomimu turun. Mungkin hari ini Tuhan sedang izinkan kamu mengalami pemutus kontrakan kerja. Mungkin hari ini kamu merasa keuanganmu sangat sulit. Mungkin hari ini kamu mengalami sakit penyakit. Mungkin hari
apapun yang terjadi di dalam setiap permasalahan kita, Tuhan turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang-orang yang percaya akan Tuhan. Setiap hal yang Tuhan izinkan itu untuk membawa kita semakin mengupgrade diri kita, mengalami pengenalan akan Tuhan dengan lebih dan lebih lagi. Saya percaya bahwa hari-hari ini merupakan hari yang cukup berat. Tapi satu hal yang saya mau katakan lebih dan lebih lagi, ayo mulai bangun hidup kita. Mulai bangun keintiman kita sama Tuhan. Mulai bangun hidupmu sama Tuhan. Mulai datang dekat lagi sama Tuhan. Jika di hari-hari yang lalu engkau merupakan orang yang aktif di dalam segala sesuatu yang menyangkut tentang Tuhan, dan hari ini engkau mengalami suatu permasalahan yang membuat engkau semakin mundur dari Tuhan, saya mau katakan, mulai bangun, mulai bangkit, dan berbalik arah menuju kepada setiap rencana Tuhan di dalam kehidupanmu. Percaya rencana Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing memiliki suatu rancangan dan rencana yang berbeda-beda. Rancangan Tuhan di dalam kehidupan saya, rancangan Tuhan di dalam Bapak Ibu Saudara, itu berbeda-beda. Tapi hanya ada satu yang menjadi persamaan, yaitu rancangan yang membawa kepada damai sejahtera. Rancangan yang membawa untuk kita semakin mengenal, bahkan kita semakin serupa dengan Tuhan. Biarlah hari ini melalui setiap firman yang boleh dibagikan, melalui kisah kehidupan Ayub, kita boleh sama-sama mengupgrade diri kita. Kita boleh sama-sama membangun dan melatih hidup kita untuk kita menjadi orang-orang yang gak cengeng di dalam Tuhan, orang-orang yang gak mudah mengeluh di dalam Tuhan, tapi kita menjadi orang-orang yang kuat, yang militan di dalam Tuhan, sehingga setiap titik terendah kita, di dalam setiap permasalahan kita, kita boleh menjumpai Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan melalui segala permasalahan yang Tuhan izinkan hari-hari ini. Kami percaya ada suatu hal, rancangan, rencana Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang hari ini berada dimanapun Tuhan. Aku berdoa biarlah kekuatan penghiburan yang daripada Tuhan senantiasa turun di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Aku percaya Tuhan bahwa tangan Tuhan yang selalu memegang kami dan gak pernah melepaskan kami sedetik pun Tuhan. Dan biarlah melalui kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan, kami boleh sama-sama memandang akan setiap kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Dan kami sama-sama sambut kebenaran firman-Mu ini dengan berkat yang terbaik. Sama-sama katakan, amin. Terima kasih, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.